Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel terbaik seregional Kiebai. Pada video kali ini kita mau merakit PC dengan form factor ITX. Nanti komponen yang akan kita pakai itu yang pertama adalah casingnya itu Cougar QBX. Motherboardnya adalah B450i Aorus dengan prosesor Ryzen 5 2600X dan memorinya TUF Gaming 16GB. Dan PSU-nya Seasonic Focus 550 Gold dan VGA-nya adalah Galax GeForce GTX 1650 Super dan kita menggunakan NVMe dari Vigen Hyper. Nah, seperti apa kita ngerakitnya, langsung aja kita cek. Nanti di bagian akhir kita akan bahas kesulitan gua ketika merakit ATX ini dan kenapa gua milih komponen-komponen ini. Langsung aja. Kalau di blog server bisa dilolosin, namanya udah kita di internet. Produktivitas pun kepepet, yang kerja malah chatting EM, ngobrol online sama ATM. Alasan lewat langsung klik data, pura-pura kerja di depan mata.
kita merakit ITX build ini ya. Nah sekarang kenapa gue pilih komponen-komponen ini? Yang pertama untuk Mobo, kayaknya gue udah pernah upload kenapa gue milih chipset B450 ini ya, karena banyak prosesor yang disupport sama dia. Kemudian untuk Ryzen 5 ini gue beli harga 2,47. Nah kalau yang ini kenapa gue pakai Ryzen 5, karena emang adanya cuma ini doang. Ini gue juga beli second 2 juta. Kemudian kenapa TUF Gaming, untuk memorinya gue mau cari yang RGB dan murah. Kebetulan ini gue juga dapat second di harga 900.000 untuk 16 GB 3200 MHz nya. Untuk VGA gue pakai Galaxy 1650 Super karena di range 2 jutaan kayaknya yang paling bagus menurut gue sih 1650 Super ya. Terserah nanti mereknya mau Zotac atau Galaxy. Nah kebetulan kemarin gue belinya Galaxy. Untuk PSU sebenarnya gue pengen beli yang modular ya. Mungkin di video-video sebelumnya gue pernah bahas si Sonic yang full modular. Awalnya gue mau pakai modular, cuman ternyata casingnya itu nggak muat untuk yang si Sonic full modular. Jadi di bagian bawahnya itu mentok. Akhirnya gue pakai yang non modular aja lah, karena gue juga kemarin beli FSP yang semi modular pun kepanjangan, nggak muat. Jadi kayaknya memang harus yang SFX kalau mau yang modular. Cuman ya harganya terlalu mahal, jadi gue pakai yang non modular aja lah akhirnya. Kalau non modular yang PSU tipe ATX itu muat pas di bagian bawahnya. Nah kemudian untuk casing kenapa pilih Cougar QBX, ini juga gue dapet second. Dia beli nggak jadi rakit, gue beli harga 650. Nah tapi yang gue beli ini yang custom, jadi dia beli custom, dia dapat akriliknya. Nah jadi kalau mau pakai akrilik di sisi ini bisa, atau pakai mesh bisa. Cuman gue nggak pakai akriliknya, gue pakai meshnya karena mikir dari sirkulasi udaranya. Untuk ITX ini kayaknya perlu udara banyak lah, karena kipasnya itu cuma sedikit yang bisa gue pasang. Kemudian komponen yang gue pakai lagi itu kipasnya. Untuk kipasnya itu gue pakai beli yang murah, tapi yang powernya itu yang bukan yang Molex tapi yang PWM. Ini beli harga 20 ribuan ya fannya, 12 cm. Nah untuk harddisknya gue pakai NVMe. Kenapa gue nggak pakai harddisk? Karena gue ngirit kabel SATA sama kabel powernya. Jadi gue pakai NVMe aja. Dan emang karena gue nggak mau pakai ininya. Jadi kan ini sebenarnya nyangkutnya di sini nih. Jadi disangkutin di sini. Sebenarnya nyangkut kayak gini. Nah tapi gue nggak pakai. Kenapa nggak pakai? Karena gue pengen kelihatan aja dalamnya. Jadi meskipun kan sebenarnya pakai mesh begini, kelihatannya jadi ayam minimal kelihatan lah dalamnya kayak gimana. Sayang kalau ketutupan, jadi RGB untuk untuk RAM-nya nggak kelihatan. Kalau teman-teman mau pakai harddisk, ini kan karena gua nggak pakai harddisk. Nah harddisk itu sebenarnya taruhnya di sini ya. Nah ini harddisknya itu taruh dalam sini sebenarnya. Taruh dalam sini. Kalau yang ukuran 3,5, kalau yang SSD itu bisa di depan sini. Jadi selipin sini, di baut. SSD-nya bisa 2. Kalau mau pakai yang versi kayak gini ya. Kan kesulitan ketika gua ngerakit mini ITX ini ya. Yang pertama banget itu pastinya itu PSU, karena PSU itu komponen yang paling lama banget gua cari. Jadi gua pengennya itu kan ideal lah ya, yang full modular biar kabelnya nggak nyampah. Pengennya yang rapi. Tapi ternyata yang full modular dua yang gue beli semua mentok di bagian bawah sini. Jadi di bawah sini nih, kalau teman-teman ini lihat di sini tuh ada besi penyangganya sebenarnya, nyanggain PSU ini. Nah dia mentok. Nah awalnya pikiran pengen tak potong aja biar muat gitu. Tapi sayang juga sih dipotong, di otak-atik casingnya. Jadi ya udahlah. Akhirnya gue pilih si Sonic yang non modular aja cukup. Kabelnya tinggal dirapihin. Itu PSU. Nah selain itu PSU nya itu yang QBX itu kan arah, kalau lihat di website yang gua bahas itu kemarin itu di video sebelumnya, itu colokannya tuh harus yang supported gitu ya, karena dia kabelnya tuh dia ada ininya. Nah karena dia ada kabel ininya nih.
Jadi PSU-nya di sini, kan colokannya di sini. Nah, dia ada kabel di sini. Nah, dia arahnya cuma bisa seperti ini. Jadi kalau misalnya posisinya yang not compatible, ya teman-teman harus lewat selipin ke dalam sini. Jadi harus nyelip gitu. Nah, awalnya gue juga pengen gue potong aja sini biar muat kabelnya gitu. Cuma sekali baik lagi, sayang lah udahlah. Casingnya tadi otak-atik masih original seperti ini aja. Akhirnya ya udah gue pilih si Sonic ini. Itu untuk PSU. Nah, untuk kesulitan yang kedua itu kipas ya. Ya, kipasnya itu kan kirain muat di sini, satu lagi gitu ya. Ternyata mentok di colokannya ini. Jadi kalau yang 12 cm ininya nih, body ininya dia mentok ke kabel ini. Jadi dia nggak muat lah. Meskipun yang slim kayaknya juga nggak muat deh karena mentoknya di sini. Cuma nanti gue coba-coba lagi deh. Nah, untuk fan juga sebenarnya kan kalau di websitenya di depan bisa pasang ya yang ukuran 8 cm. Tapi kalau ngeliat kabel udah kayak gini kayaknya udah nggak mungkin dipasang fan. Jadi fan yang gue pasang tuh sebenarnya cuma satu nih di atas sama ini buat exhaust keluarnya. Nah, intake-nya di mana? Intake-nya karena gue pakai mesh ini. Jadi sebenarnya ada kipas sebelah sini, gue tiup aja. Gue kipasnya gue arahin ke casing. Ini juga angin keluar yang di atas. Ya masih inilah. Nah, kenapa harusnya kan intake bisa di bawah nih, tapi PGA gua ini udah kayaknya terlalu mentok. Harus beli yang slim memang. Cuman kayaknya kalau cuman anginnya ke VGA doang sayang. Jadi gua nggak pakai fan. Jadi udah fan ini aja. Fan dari VGA. Jadi kalau di video rakitannya kan pakai 1650 Super ya, tapi kenapa gue di video ini gue pakai MSI RX 480. Ini biar nunjukin aja nih kalau dia muat dengan fan sepanjang ini, nggak mentok di PSU-nya. Nah, kalau misalnya gue pakai yang modular tadi, takutnya VGA-nya mentok. Kabel buat ke panel-panelnya jadi nggak bisa nyampe gitu. Itu untuk kesulitan yang kedua, yaitu fan ya. Nah, kesulitan gue yang ketiga yang pasti cabling manajemen lah ya. Gue memang harus ya diikat-ikat biar kelihatan rapi. Itu cabling manajemen gue seperti ini. Jadi kabel powernya gue taruh di atas, terus sisanya nggak kepake kabel molek, kabel SATA gue taruh di bawah sini. Nah, untuk yang belakangnya seperti ini. Jadi kabelnya gue taruh di bawah sini semua. Untuk yang ke CPU sebelah sini. Oke. Kalau untuk ngerakit panel-panel di sini kebetulan memang motherboardnya juga enak ya. Jadi kalau lihat di video kan gue ngerakitnya masih di luar. Jadi gue pasang-pasang dulu di luar, baru gue taruh dalam sini. Jadi nggak terlalu sulit lah untuk dalam sini. Kecuali kalau jarinya kayak jari si Oki yang ban besar rakit yang tangannya gede banget, ya mungkin agak susah. Tapi kalau gue yang nggak terlalu gede bisa lah ini nyelip-nyelip ke sini. Kita tekan-tekan dikit-dikit. Nah, kalau kemudahannya pakai QBX ini semua bisa dibongkar ya guys. Jadi kalau di video yang baru gue upload itu semua bisa dibongkar, baik bagian depan, front panelnya juga bisa dibongkar yang sebelah sini. Ini bisa dibongkar, bisa dilepas. Terus semua ini tinggal rangkanya doang aja bisa. Jadi enak, kita mau masang-masang apa tuh enak. Cuman sayangnya itu tadi banyak mentoknya, mentok di kabel PSU, mentok di kabel kayak gini, kemudian mentok apa lagi? Ya namanya juga kabel casing ITX ya, kita harus manajemen ruangnya tuh harus benar-benar pas. Kesulitan gua yang ketiga itu adalah CPU cooler. Kan kemarin itu gua udah coba Repasta ya yang 2600 itu di video sebelumnya. Itu kan suhunya masih di 79. Nah, gua pengen coba pakai cooler lain. Tapi kalau ITX kan sebenarnya susah ya cari cooler ya. Mungkin kalau yang tipe tower kayak gini nih, mungkin udah pasti nggak muat ya, karena dia kepentok. Mungkin ada yang tower kayak gini, tapi yang cari yang max height-nya berapa ya, yang tingginya tuh nanti di website resminya QBX ada. Jadi yang disupport itu coolernya yang tingginya seberapa. Cuman karena gua di sini cuman ada ini sama
sama Game Max ini. Nah, gue emang sengaja beli Game Max low profile ini buat ITX. Nah, ternyata tadi pas gue pakai itu mentok. Jadi kan kalau mau pasang tuh kan pasti madepnya ke arah bawah ya. Kalau ke arah sini ya. Kalau ke arah sini pasti mentok sama heatsinknya VRM ini. Kalau ke sini ketinggian, ngelebihin casing. Ke sini udah pasti mentok RAM, jadi kan ke bawah. Nah, sini. Nah, pas ke bawah ini ternyata tinggi ke sebelah sini nih mentok RAM-nya. Sebelah sini juga mungkin nanti bakal bisa mentok sama wifi-nya ini. Mungkin nanti kedepannya bakal gue potong aja nih yang low profile ini, mungkin gue potong sebelah sini dikit biar nggak mentok. Sayang udah dibeli nggak dipakai. Memang cocoknya yang low profile ini buat yang ITX, jadi kipasnya kelihatan gede, terus ini RGB gitu kan. Oke. Apa lagi ya tulisannya? Ya mungkin itu aja sih. Apabila teman-teman ada pertanyaan, apabila pengen part-part ini, nah, silakan di komen. Kalau videonya menarik di like, dan jangan lupa di subscribe untuk mendukung channel kita membuat rakitan-rakitan selanjutnya ya guys. Tinggal di komen nanti mau bikin rakitan ITX seperti apa, atau pengen rakitin di model kayak gimana, di komen aja. Demikian, terima kasih sudah nonton. Videonya cukup panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.